Halo, sajian Bunda kali ini mau membuat rujak cuka. Cocok disajikan saat buka puasa ataupun disajikan saat lebaran nanti. Cocok juga disajikan saat acara-acara khusus lainnya ya teman-teman. Bikinnya tuh gampang dengan bahan-bahan yang sederhana. Rasanya yang segar, manis, asem, pedas. Apalagi dimakan dingin dan di saat cuaca panas. Ini enak banget sih. Bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung simak videonya sampai selesai. Jangan di skip ya. Untuk bahan rujak cukanya saya menggunakan ini ada 5 buah timun atau 250 gram. Kemudian 1 buah nanas. Ini ada kol. Kemudian ini ada toge, semua sudah dicuci bersih. Untuk bahan sambalnya saya menggunakan ini ada 15 cabai merah keriting, kemudian nanti saya akan haluskan dengan ini sedikit terasi. Kalau teman-teman nggak suka terasi bisa di skip terasinya. Kemudian nanti ada garam, lalu ini 2 sendok makan cuka putih, lalu ada 30 gram gula aren, lalu ada 100 gram gula pasir. Kita akan haluskan bumbunya. Ini cabai merahnya sudah saya potong-potong. Kemudian tambahkan sedikit terasi. Lalu kita tambahkan sedikit air supaya gampang halus. Ini cabai dan terasi sudah kita haluskan, sisihkan. Sekarang kita akan buat kuahnya. Kita tuang 500 ml air. Kemudian masukkan gula pasir, masukkan gula merah, ini saya pakai gula aren. Lalu kita tambahkan garam. Kita masak sampai airnya mendidih dan gula larut. Kita masak sampai kuahnya ini mendidih dan gulanya larut. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita bisa masukkan cabai sama terasi yang sudah kita blender tadi. Ini saya masukkan cabainya supaya nanti lebih awet ya teman-teman, tidak mudah basi. Kita aduk sebentar. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita matikan apinya. Kemudian kita tunggu sampai dingin. Sekarang kita potong-potong buahnya. Kita potong timun sampai habis. Sekarang kita potong nanasnya. Kita potong nanasnya sampai habis. Kita sisihkan. Sekarang kita iris kolnya. Kita iris tipis saja. Pilih kol yang masih seger ya teman-teman, supaya nanti rasanya crunchy. Setelah kuahnya dingin seperti ini, kita masukkan ini 2 sendok makan cuka putih. Kita aduk rata. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa koreksi rasa. Kalau kurang asam, teman-teman bisa tambahkan cuka. Kalau kurang asin, teman-teman bisa tambahkan garam. Kita aduk sampai rata. Seperti ini. Kita akan campurkan timun, kemudian masukkan nanasnya.
masukkan kol, kita masukkan toge. Kalau teman-teman punya buah yang lain, bengkoang atau pepaya yang masih mengkal, teman-teman bisa campurkan. Kemudian kita masukkan kuah rujak cukanya. Lalu kita bisa aduk sampai rata. Nah, sebelum disajikan, teman-teman bisa masukkan dulu dalam kulkas. Kalau sudah dingin, bisa langsung disajikan. Atau ini juga bisa langsung disajikan, begini juga sudah enak. Seperti ini. Kita akan pindahkan dalam piring saji. Sebelum disajikan, kita bisa tabur dengan kacang tanah yang sudah digoreng. Sajikan juga dengan kerupuk mie. Nah, ini rujak cukanya sudah selesai kita buat. Rasanya manis, asem, pedas, seger banget teman-teman. Apalagi kalau sebelum disajikan kalian simpan dulu dalam kulkas, pastinya jauh lebih seger dan enak banget. Dan jangan lupa pilih bahan-bahan yang seger ya, supaya teksturnya tuh masih crunchy. Sekarang saya mau cobain. Ini dari aromanya saja sudah seger banget. Jangan lupa dimakan dengan kerupuk mie seperti ini, jadinya tambah lebih enak. Oke, selamat mencoba resep rujak cuka ini. Untuk bahan-bahan sudah ada di deskripsi. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir, semoga bermanfaat. Halo, sajian Bunda kali ini mau bikin asinan buah salak ya. Rasanya sangat segar, enak banget disajikan saat cuaca lagi panas, apalagi disantap dalam keadaan sudah dingin. Rasa asem, manis, dan pedasnya pas dan gampang banget bikinnya. Yuk langsung saja kita membuatnya. Pertama, kita siapkan dulu buah salaknya. Di sini saya pakai 1 kg buah salak yang sudah dikupas dan dibelah-belah seperti ini. Saya mau tunjukkan cara membelah buah salaknya. Begini caranya, kita belah dari bagian bawah, kita iris melingkar, kemudian kita buka dan buang bijinya. Dengan seperti ini, nanti asinan salak kita terlihat cantik hasilnya. Kalau salaknya sudah dibelah-belah semua, lalu kita sisihkan dulu. Untuk bahan kuahnya, saya pakai 12 cabai merah besar yang sudah dibuang bijinya. Untuk cabenya saya mau rebus dulu, supaya nanti kuah asinannya warnanya merah cantik dan tidak bau langu. Kalau cabenya sudah layu, kita bisa angkat dan tiriskan. Tunggu agak dingin cabenya. Kemudian kita akan blend. Tambahkan sedikit terasi bakar. Kalau tidak suka aroma terasi bisa di skip. Tambahkan sedikit air. Lalu kita blend sampai halus. Setelah bumbu kuahnya kita blend, kita tuang dalam panci. Lalu tambahkan 200 gram gula pasir. Untuk rasa asamnya saya pakai 2 sendok makan asam jawa yang sudah dilarutkan dengan 100 ml air. Kemudian tuang 500 ml air biasa. Jangan lupa tambahkan 1-2 sendok teh garam. Kita aduk supaya rata. Sekarang kita masak kuah asinannya. Kita masak dengan api sedang sambil diaduk perlahan sampai gula larut dan mendidih.
Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, biarkan dulu beberapa saat sampai kuah asinannya sedikit menyusut. Kalau airnya sudah sedikit menyusut seperti ini, teman-teman bisa koreksi rasanya. Kalau kurang garam, bisa kalian tambahkan lagi sesuai dengan selera masing-masing. Kalau rasanya sudah enak dan pas, kita bisa matikan apinya dan tunggu sampai kuah asinannya dingin. Sekarang kita pindahkan dalam wadah buah salaknya. Lalu kita tuang kuah asinan yang sudah dingin sambil kita saring. Tujuannya supaya kuah asinannya kelihatan bersih, tidak terlalu banyak ampas cabenya. Tapi kalau kalian mau kelihatan ada cabenya, kalian bisa langsung tuang saja, nggak perlu disaring. Nah, ini sisa ampas cabenya seperti ini. Supaya nanti tampak cantik dan ada kelihatan cabenya, saya ambil sedikit ampas cabai, lalu saya campur saja dalam kuah asinan. Seperti ini hasilnya asinan salak yang sudah selesai kita buat. Kalau teman-teman mau lebih asam lagi asinannya, kalian bisa tambahkan jeruk kasturi atau jeruk nipis, tapi tanpa tambahan jeruk pun ini sudah enak. Sebelum disajikan, kita simpan dulu asinannya dalam kulkas. Kita tunggu sampai dingin dan kuah asinannya meresap. Ini dia asinan salak yang sudah kita simpan dan dinginkan dalam kulkas, siap untuk kita nikmati. Ini beneran rasanya enak dan seger banget. Kuah asinannya asam, manis, sedikit pedas dan segar walaupun tanpa cuka. Cocok kita sajikan untuk keluarga saat cuaca panas ataupun saat santai di rumah. Bikinnya gampang dan dengan bahan yang mudah didapat. Oke, selamat mencoba. Untuk bahan lengkapnya sudah ada di deskripsi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Halo, kali ini sajian Bunda mau bikin asinan atau rujak gula buah segar. Rujak atau asinan ini biasanya disajikan untuk prasmanan dan berbagai acara. Dan saya juga sering buat ini tiap ada acara di rumah. Bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung simak videonya sampai akhir. Untuk membuat rujak ini saya sudah siapkan buah-buah segar. Ada nanas, bengkoang, timun, dan jambu merah. Semua sudah dicuci bersih ya. Kemudian saya potong bengkoangnya. Saya potong kecil memanjang supaya nanti mudah dimakan dan diambil dengan sendok. Kita potong sampai habis, lalu sisihkan. Lanjut saya potong timunnya. Saya potong memanjang juga timunnya. Bijinya boleh dibuang dulu atau kalau bijinya tipis boleh dicampurkan. Potong timun sampai habis. Kemudian saya potong nanasnya kecil-kecil seperti ini. Pilih nanas yang benar-benar matang dan manis. Ini saya pakai nanas madu ya. Kalau sudah selesai dipotong lalu sisihkan. Untuk jambunya kita buang dulu bagian atas dan bijinya lalu potong-potong seperti ini. Kemudian kita campurkan semua buah dalam satu wadah dan kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini saya pakai 7 cabai merah keriting, 7 rawit hijau, 1 sendok teh terasi bakar, garam, gula pasir putih, gula merah, dan asam jawa. Sekarang saya didihkan dulu air untuk merebus cabenya. Kita rebus cabai sampai layu. Setelah cabai layu lalu angkat dan tiriskan.
Kemudian kita larutkan asam jawa dengan air. Aduk-aduk. Setelah asam larut, nanti kita akan saring dulu asam jawanya. Lanjut, kita akan blender cabai yang sudah direbus, tambahkan terasi dan asam jawa yang sudah disaring, lalu blender sampai halus. Selanjutnya, siapkan gula merah, tambahkan gula pasir, garam, dan tambahkan sedikit air. Kemudian nyalakan api, kita masak gula sampai larut dan mengental. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, silahkan like, subscribe, komen, dan share ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Setelah gula larut dan mengental seperti ini, lalu tuang bumbu yang sudah di blender tadi. Kita masak kembali bumbu dan gula sampai mengental. Setelah bumbu mengental seperti ini, saya matikan saja apinya. Dan kita tunggu sampai bumbu kuahnya dingin ya. Setelah kuah bumbunya dingin, lanjut kita siram kuah bumbunya ke buah yang sudah kita potong-potong tadi. Kita aduk perlahan supaya buah tercampur rata dengan bumbu. Aduk perlahan, jangan sampai tumpah. Setelah bumbu rata, saya mau pindahkan dulu dalam piring saji. Tara, ini dia rujak gula buah segarnya sudah jadi dan siap disajikan. Ini enak sekali pastinya, manis, pedas, asam, segar, pokoknya rasanya nano-nano, seger banget. Sekarang saya mau ambil sedikit untuk dicicip. Wah, beneran rasanya enak sekali, seger banget, dan pas bumbunya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Halo, jumpa lagi dengan sajian Bunda. Kali ini sajian Bunda akan membuat asinan mangga muda yang rasanya manis, pedas, dan segar. Cara membuatnya pun sangat mudah. Bagi yang ingin mencoba, langsung tonton videonya sampai akhir. Siapkan dulu bahan-bahannya. Di video ini saya memakai mangga Indramayu yang masih mengkal, lalu kita kupas. Kemudian cuci sampai bersih. Sekarang kita akan potong mangganya, boleh sesuai selera ya.
Kemudian kita sisihkan. Siapkan juga cabai merah besar. Saya sudah buang bijinya. Kita iris dulu sebelum di blender atau diulek. Tambahkan sedikit air, lalu blender sampai halus. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita iris jeruk nipis dan sisihkan. Sekarang kita akan membuat kuah asinannya. Didihkan air. Lalu masukkan cabai halus, gula pasir, garam, dan air asam. Aduk-aduk dulu sampai gula larut. Lalu masak sampai air sedikit menyusut. Setelah air sedikit menyusut, matikan apinya dan biarkan sampai dingin. Setelah dingin, tambahkan perasan jeruk nipis, aduk-aduk supaya rata. Siapkan mangga dalam wadah, lalu tuang kuah asinan dalam mangga. Biarkan sebentar. Usahakan teman-teman memakai wadah yang ada tutupnya ya, tetapi bisa juga memakai plastik wrap seperti ini. Lalu kita simpan dalam kulkas, biarkan dan tunggu sampai dingin. Jika sudah dingin, siap untuk disajikan. Ini rasanya enak dan segar. Teman-teman harus coba ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Hai, sajian Bunda kali ini mau bikin rujak nanas. Rasanya tuh seger banget, pedas, asam, manis. Apalagi dimakan saat sudah dingin, dijamin langsung bikin melek mata.
Bagaimana cara bikinnya? Yuk langsung saja kita buat. 3 buah nanas madu. Kalau tidak ada nanas madu, kalian bisa pilih nanas yang benar-benar manis. Kita potong kecil-kecil dulu nanasnya. Kalau sudah selesai dipotong, kita sisihkan dulu. Untuk sambalnya, siapkan 3 cabai merah keriting dan 7 buah cabai rawit hijau. Lalu saya tambahkan setengah sendok teh terasi bakar. Bagi yang tidak suka terasi bisa di skip. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kita akan ulek sambalnya. Saya ulek kasar saja sambalnya seperti ini. Lalu masukkan gula merah, saya pakai gula aren. Kita ulek kembali dan ratakan. Kalau gula merahnya sudah halus dan tercampur rata, lalu kita ambil beberapa potong nanas. Kita ulek nanas bersama bumbunya. Kita becek-becek kasar saja nanasnya seperti ini. Sekarang kita bisa tambahkan 2 sendok makan air asam jawa. Lalu ratakan. Nah, ini sambal rujaknya sudah jadi. Kita bisa masukkan nanasnya. Kita aduk nanas supaya tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, terakhir kita beri perasan jeruk limau. Ini aromanya sudah harum dan seger banget. Ini dia rujak nanas jeruk limau sudah selesai kita buat dan siap disajikan. Simpan dulu dalam kulkas beberapa saat supaya lebih dingin, atau kalau mau langsung dimakan juga sudah enak banget. Rasanya pedas, asam, manis, seger banget. Oke, selamat mencoba. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan sajian Bunda. Kebetulan saat ini masih musim mangga dan harganya pun sangat murah. Jadi kali ini saya akan membuat rujak serut mangga muda. Rasanya asam, pedas, manis, dan tentu saja segar. Bagi yang ingin mencoba, langsung tonton videonya sampai akhir. Pertama-tama saya akan siapkan bahan-bahannya. Di video ini saya menggunakan mangga Indramayu yang masih mengkal. Saya akan kupas mangganya. Kemudian saya cuci sampai bersih. Sekarang saya akan parut. Saya gunakan parutan seperti ini. Jika tidak ada alat seperti ini, teman-teman juga bisa cacah saja dengan pisau. Saya parut mangga sampai habis.
hasilnya seperti ini. Sekarang saya akan membuat bumbu rujaknya. Siapkan cabai, lalu tambahkan terasi, tadi saya sudah bakar, dan tambahkan juga garam. Lalu ulek sampai halus. Sekarang saya tambahkan gula pasir, lalu ulek lagi. Kemudian tambahkan gula merahnya. Saya tadi sudah iris-iris supaya lebih mudah nguleknya. Ini bumbu rujaknya sudah jadi. Lalu saya akan campurkan dengan mangga. Kemudian masukkan asam jawa yang sudah direndam dengan air panas. Ini akan saya saring. Kemudian aduk rata. Tambahkan juga air perasan jeruk nipis. Di sini saya hanya pakai separuh saja. Jika suka rasa asam, teman-teman bisa tambah lagi air jeruknya. Lalu aduk kembali sampai benar-benar rata. Sekarang saya akan tutup rapat untuk disimpan di kulkas. Ini saya sudah simpan kurang lebih tadi 1 jam. Kita akan lihat hasilnya. Ini sudah keluar airnya. Air ini benar-benar dari buah mangga. Karena tadi saya tidak tambahkan air lagi, saya hanya memakai air dari perendaman asam jawa. Rujak serut mangga muda sudah jadi. Ini rasanya segar, ada rasa asam, pedas, dan manis. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.